nanti ketua kelasnya dilaporkan ke wali kelas bahwa keempat anak tersebut tidak masuk pada pelajaran matematika ya. Untuk pada pertemuan kali ini bisa diperhatikan di slide ya, yaitu Ananda melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menentukan model matematika dari masalah kontekstual terkait program linear ya. Kemudian yang kedua, menentukan daerah penyelesaian dari model matematika. Yang ketiga, menentukan titik-titik sudut atau pojok daerah penyelesaian. Yang keempat, menentukan garis lidik dari fungsi tujuan. Yang kelima, menyelesaikan masalah kontekstual terkait program linear dengan uji titik pojok. Linear. Apakah ada yang tahu? Semua tahu? Ya, pun tahu. Ya. Saya persilahkan kepada Andi Nur Hidayah Syam untuk menjawab. Program linear adalah suatu program atau perencanaan yang diperhitungkan secara matematika yang bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dapat berupa bahan, materi, ataupun waktu seefisien mungkin agar diperoleh hasil yang optimal. Mungkin hanya itu. Ya. Ada yang mau menambahkan? Untuk pengertian dari program linear ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya, yang waktu hari Rabu. Ya, beri aplaus dulu untuk temannya. Ya, terlalu tegang ini, kayaknya terlalu tegang. Ya. Nah, selanjutnya apa sih pentingnya mempelajari dan memahami program linear dan penerapannya? Seperti pada pertemuan lalu sudah saya juga jelaskan bahwa pentingnya mempelajari program linear ini kita bisa memanfaatkan pada kehidupan kita sehari-hari. Contohnya pada proses produksi ya, produksi misalkan produksi baju, produksi tas, produksi makanan, minuman, obat-obatan dan sebagainya. Itu dengan cara kita memaksimalkan pengeluaran, meminimumkan pengeluaran dan memaksimalkan pendapatan ya. Oke. Selanjutnya saya akan membagikan LKPD pada masing-masing kelompok ya. Jadi ini LKPD-nya sudah dijalankan. Ini kelompok LKPD-nya. Ini kelompok 30. Semua sudah pegang LKPD-nya? Sudah. Nah, sekarang perhatikan LKPD yang ada di depan Anda masing-masing. Ya. Sudah dapat semua? Ya, untuk lembar pertama silakan Anda tulis nama kelompok dan anggota kelompoknya ya. Kemudian untuk soalnya, ini soalnya. Yang pertama itu seorang pedagang beras akan membuat beras campuran dengan cara mencampur beras jenis A dan beras jenis B. Beras campur pertama terdiri dari 4 kg beras jenis A dan 8 kg beras jenis B. Sedangkan beras campur kedua terdiri dari 8 kg beras jenis A dan 10 kg beras jenis B. Sementara beras yang tersedia untuk beras jenis A dan B berturut-turut 80 ton dan 106 ton.
Jika harga jual untuk beras campuran jenis pertama itu 60.000 dan beras jenis kedua itu 80.000, tentukanlah pendapatan maksimum, ya, maksimum. Oke. Silakan Anda berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Dibuka buku halaman 48 ya. Ya, ada contohnya di buku. Silakan Anda berdiskusi dengan anggota kelompok Anda masing-masing. Bu, sudah boleh diisikan kelompoknya? Iya, Sudah boleh? ya silakan diisi kolomnya. Kolomnya mana? Ya, dicermati soalnya ya, kemudian masukkan ke dalam kolom. Nah, itu yang akan menjadi sistem pertidaksamaan linearnya ya. Sudah ada semua langkah-langkahnya di RKPD. Yang pertama itu adalah membuat tabel. Setelah itu membuat sistem pertidaksamaan. Kemudian mencari titik potong, ya, mencari titik potongnya untuk persamaan pertama dan persamaan kedua. Nah, kemudian kita menggambar grafik. Sesudah menggambar grafik, kita menentukan titik ekstrim, ya. Sudah menentukan titik ekstrim, apalagi terakhir menentukan nilai maksimum, memasukkan ke fungsi tujuan. Ya, semua ada langkah-langkah yang sini. Kalau yang ini pekerjaannya itu berapa kilogram? Kalau 80 ton, 80 kilogram. 80. Ditulis di kolom persediaan. Di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ini 106.000. Tidak ada ini sudah diubah ke ton. Anu ke kilogram. oke. Ini perbedaannya. Ya, kalau sudah diisi boleh ditempel di kertas karton ya. Berarti untuk kertas yang pertama sudah bisa membeli. Iya, kertas pertama kalau sudah terisi sudah boleh Anda tempelkan. Untuk masalahnya itu sampai di mana nih kelompok 2? Ada bagian apa? Bagian juga. Lalu yang mana lagi? Gimana caranya? Itu tadi yang penting. Siap, ini kita buat. Apa? Sudah masuk apa? Tiga. Oh, sudah melakukan pembagian fungsi tujuan ya. Ya. Kelompok 2 sampai di mana? Pekerjaannya kelompok 2 sampai di mana? Kelompok 2. Sudah sampai nomor berapa? Baru sampai grafik ya, masih nomor grafik tuh. Agak cepat pekerjaannya.
Kelompok 3 bagaimana? Masih nomor 2 dari informasi Masih nomor 2. Ada kendala? Dan ini Dan ini titik apa? Kenapa tadi kasih? saya ambil B. Kasih di situ. Ini Oh, sudah. Ya, tulis di sana. Yang masuk titik ekstrim. Tulis A dalam 10. Pengujian nilainya, nilai fungsinya memasukkan titik ekstrim ke fungsi tujuan. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2, kelompok 3 sama sudah. Kesimpulan sudah. Jadi kalau sudah semua, nanti disalin di buku catatan ya. Ya, disalin di buku catatan. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang waktunya presentasi kelompok. Sebelum presentasi kelompok, silahkan tiap kelompok memperlihatkan dulu hasil kerja kelompoknya di tempat masing-masing. Kelompok 1 silahkan diangkat hasil diskusi kelompoknya. Ya, sudah? Ya, kelompok 2 sudah ya. Ya, kelompok 3 diangkat hasil kerja kelompoknya. Ya. Oke. Selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kepada kelompok 3 kita persilahkan ya. Beri aplaus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Bunda sudah mempersilahkan kami dari kelompok 3. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 3 beranggotakan 4 orang, yaitu atas nama Andi Muhammad Yusuf, Basu Bakiar Nur, Andi Nurul Aulia, dan saya selaku jurubicara. Nah, kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil yang kami temukan dari pembelajaran yang telah diberikan oleh Bunda dari lembaran LKPD yang telah diberikan oleh Bunda. Baik, yang pertama, setelah membaca soal yang diberikan, diketahui dengan demikian, kami menuliskan jawaban-jawabannya. Yang pertama untuk soalnya mengenai tentang pencampuran beras. Nah, di sini kami telah menuliskan jawaban untuk yang pertama di kolom pertama, yaitu sebanyak 4 kilo. Dan untuk beras jenis B 8 kilo. Dan untuk beras yang berikutnya, yaitu banyaknya beras campuran jenis kedua. Untuk jenis kedua sendiri, untuk jenis A-nya 8 kilo, jenis B-nya 10 kilo. Nah, kami telah menemukan persediaan yaitu sebanyak 80 ton. Nah, dari 80 ton ini kami mengubah 80 ton menjadi kilogram. Nah, kami menemukan 80.000 kilogram. Begitupun dengan beras jenis B, kami menemukan 106.000 kilogram. Setelah kami mengubah ton menjadi kilogram. Nah, untuk perbedaan samanya sendiri, di situ ada 4x kali 8y menghasilkan 80.000, untuk 8x dan 10y menghasilkan 106.000. Iya. Nah, itulah dari untuk lembar KDP kami dari yang pertama hingga akhirnya kami mendapatkan gambar grafiknya. Demikian untuk titik fotonya sendiri. Untuk titik foto A itu sebesar 0,10.000. Untuk B sendiri yaitu 1.335.000. Nah, kalau untuk E sendiri 2.000,9.000. Gitu. Nah, untuk hasil akhirnya sendiri, kesimpulannya kami menemukan jumlah terakhir dari hasil kesimpulan yaitu yang diperoleh sebanyak 84 juta dari jenis pertama
yaitu ini 12 juta ditambah dengan 72 juta. Nah, untuk hasil akhirnya, kesimpulannya kami menemukan 84 juta nilai maksimum. Nah, sekian dari kelompok 3. Mungkin ada yang ingin ditanggapi untuk kelompok lainnya? Ya, silakan kelompok lain menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3. Siapa yang mau menanggapi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menanggapi kerja kelompok dari kelompok 3. Yang nomor 3, hasil nilai X maksimum yang diperoleh dari kelompok 2 yaitu 24 juta. Karena hasil dari titik ekstrim yaitu 2000,9.000 dikali dengan hasil dari fungsi tujuan yaitu 3.000 dan 4.000. Bagaimana kelompok 3? Silakan ditanggapi. Baik, terima kasih untuk tanggapan dari kelompok 2. Ya, tadi untuk yang kami jawab memang kami telah coba analisa memang kami yang salah. Terus untuk di sini terdapat kekeliruan dan jawabannya. Seperti itu. Mungkin untuk lebih lengkapnya bisa dijelaskan langsung oleh Guru Bunda. Saya persilakan dulu kelompok 1 ya, karena kelompok 1 juga mendapatkan nilai maksimumnya berbeda. Silakan. Oh iya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari hasil diskusi kami yaitu penjualan maksimum yang diperoleh sebesar 840 juta dengan penjualan besar campuran jenis pertama sebanyak 2.000 dan penjualan beras campuran jenis kedua sebanyak 9.000. Ya. Jadi nilai maksimumnya Nilai maksimumnya 840 juta. 804. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Mungkin mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada perbedaan hasil diskusi ya. Perbedaan hasil diskusi antara kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 sudah benar, X-nya yang diganti. Kelompok 2, S-nya yang diganti ya. Kelompok 3 tadi yang berbeda. Kurang tepat kelompok 3 ya. Siapa yang mau menyimpulkan proses pembelajaran kita pada pertemuan kali ini mengenai penerapan program linear pada kehidupan sehari-hari atau pada masalah kontekstual? Kami persilahkan kepada kelompok 1 dulu ya. Tadi mengangkat tangan terlebih dahulu. Silahkan. Terima kasih sebelumnya untuk pada Bunda mempersilahkan kami dari kelompok 3. Baik, kami dari kelompok 3 dapat menyimpulkan bahwasanya program linear ini mengajarkan kami untuk belajar hidup lebih pintar dalam menghitung, tentunya lebih detail agar nantinya mungkin bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Mungkin bisa dari nanti teman-teman yang mau terjun di dunia karir, berbisnis. Nah, ini sangat berfungsi untuk kami yang ingin belajar berbisnis, baik itu dari segi entrepreneur dan lain sebagainya. Dan program linear ini adalah program yang betul-betul membantu kami dalam perencanaan dan perhitungan secara matematika yang bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dapat berupa materi ataupun bahan ataupun waktu seefisien mungkin agar diperoleh hasil yang optimal. Maka secara umum program linear ini terbagi dua atau dua bagian, yaitu fungsi objektif dan fungsi mendalam.
ada perbedaan pendapat antara kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, kita evaluasi dulu kesalahan dan cara kerja dari Ananda semua. Jadi dari LKPD yang sudah Pak Guru bagikan, jadi di situ diperhatikan untuk permisalannya ya. Harus Anda perhatikan dulu permisalannya. Kalau permisalannya campuran jenis pertama tadi sebagai X, campuran jenis kedua sebagai Y, berarti di fungsi tujuan itu jangan ditukar. Tadi itu kelompok 3 tertukar 80.000 X. Nah, sementara 80.000 adalah harga untuk beras jenis kedua, tapi dia simpan di awal. Harusnya disimpan di belakang. Jadi harusnya 60.000 X ditambah 80.000 Y. Nah, itulah fungsi tujuannya. Tapi fungsi kendalanya tadi sudah benar semua ya. Nah, kemudian pada langkah ke bagian C menggambar grafik, tadi sudah betul semua ya. Tapi dalam prosesnya tadi ada yang masih kurang-kurang di bagian grafiknya. Terus titik-titik ekstrimnya tadi semua dapat ya. Nah, yang bermasalah itu di nomor 3, pengujian nilai fungsi, pengujian titik ekstrim ke fungsi tujuan ya. Di situ cara substitusinya yang keliru ya, kurang tepat. Jadi harusnya nilai S-nya yang diganti. Titiknya itu, misalkan titik A tadi dapat berapa? Titik A dapat berapa? 0,10.000. Berarti X, Y ya. X, Y berarti X-nya 0, Y-nya 10.000. Nah, itu yang diganti ke fungsi tujuan. Ya. Sudah tadi kesimpulannya penjualan maksimum yang didapat adalah 840 juta ya. Jadi yang benar tadi kelompok 1 ya. Beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, boleh tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Ya, bagaimana rasanya? Iya. Ceria kembali ya. Ya. Kalau tekan ya. Jadi sudah kita menyimpulkan, sudah selesai. Jadi saya beritahukan untuk pertemuan kita selanjutnya untuk materi program linear sudah selesai. Kita akan lanjut kembali materi kita pada pembelajaran yang lalu, yaitu masih matriks ya. Ya, terakhir kemarin matriks. Ulangan harian sudah? Sudah. Berarti kita sudah masuk di bab baru lagi ya. Ya. Saya kira demikian untuk pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Ya, tidak ada ya yang ditanyakan. Oke, saya akhiri. Akhirul kalam, minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kakak kelasnya silakan disiapkan.